pelaku usaha yang mendaftarkan sendiri mereknya, pastikan ya mendaftarkan merek itu ingat akun merek pada saat mendaftarkan. Rangemart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Rangemart, kantor konsultan haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik, kali ini kita akan membahas tentang seputaran merek ya, baik itu merek dagang ataupun merek jasa. Dalam mengajukan permohonan perlindungan merek, ada dua jalur permohonan yang bisa digunakan oleh pelaku usaha ya. Yang pertama itu jalur pemohon untuk UMKM, yang kedua jalur pemohon umum atau non UMKM. Apa bedanya? Bedanya terletak di satu, di biaya ya, biaya PNBP atau penerimaan negara bukan pajak yang harus disetor ke negara ketika kita mendaftarkan merek kita ya. Kalau dia WNI boleh mengajukannya sendiri ya. Biaya PNBP pendaftaran merek untuk UMKM itu sebesar 500.000 untuk satu merek satu kelas. Kalau dia umum biayanya 1,8 juta per merek per kelas yang harus kita setorkan ke negara ya. Kalau misalnya lebih dari satu kelas, apakah boleh satu merek didaftarkan lebih dari satu kelas? Boleh ya, tinggal nanti konsekuensi di biaya dikalikan saja berapa kelas. Misalnya kalau daftarnya UMKM didaftar di 3 kelas misalnya ya, berarti tinggal dikali 3. Demikian juga kalau umum daftarnya misalnya di 3 kelas, tinggal dikali aja 1,8 dikali 3. Nah, perbedaan yang kedua adalah surat keterangan rekomendasi itu diwajibkan bagi pelaku usaha UMKM ya, yang menggunakan jalur pemohon UMKM. Nah, itu diurus oleh pelaku usaha sendiri ke Dinas Koperasi atau ke Dinas Perindustrian Perdagangan atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau setingkat kementerian juga boleh ya. Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, silakan dipilih salah satu saja. Nah, apabila pelaku usaha mendaftarkannya lebih dari satu kelas, maka satu surat hanya berlaku satu merek satu kelas. Jadi kalau lebih dari satu kelas, silahkan diurus lagi surat keterangan rekomendasinya. Nah, sedangkan bagi pemohon umum tidak perlu surat keterangan rekomendasi ya. Yang ketiga adalah surat pernyataan. Bagi pelaku usaha UMKM itu diwajibkan melampirkan surat pernyataan merek UKM. Itu ada formatnya, tinggal diisi ya, kemudian ditandatangan di atas materai. Nah, kalau untuk yang umum itu ada surat pernyataan merek tidak meniru. Itu juga ada formatnya dari DJKI, tinggal diisi, tempel materai dan ditandatangan. Nah, selanjutnya baru diajukan permohonnya. Itu bedanya ya. Sedangkan prosesnya sama. Jadi tidak ada perbedaan proses tahapan pemeriksaan baik jalur pemohon umum maupun jalur pemohon UMKM. Sama ya, hanya di administrasinya saja ya yang berbeda ya. Harus melampirkan surat keterangan rekomendasi, kemudian surat pernyataan merek UMKM ya, kemudian dengan biaya begitu. Nah, yang keempat bedanya adalah pemohon merek yang menggunakan jalur UMKM itu biasanya adalah perorangan ya, individu. Nah, sedangkan yang untuk yang umum itu bisa perorangan, bisa badan hukum seperti PT, yayasan, koperasi, perkumpulan begitu ya, atau CV. Kemana mendaftarkan merek? Merek didaftarkan ke instansi yang berwenang ya. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan DJKI. DJKI ini berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bagi pemohon WNI itu bisa mengajukan sendiri, bisa juga menggunakan jasa konsultan haki yang terdaftar resmi di DJKI. Jika WNA atau perusahaan asing itu wajib menggunakan konsultan haki yang terdaftar resmi di DJKI atau di Indonesia ya. Jadi bisa daftar sendiri bagi WNI, bisa menunjuk jasa konsultan haki sebagai kuasa dalam mengurus ya. Nah, dalam mengurusnya ini nanti didampingi dari mulai melakukan
pengecekan dan analisa merek, persiapan dokumen, persyaratan administratif maupun persyaratan substantifnya gitu ya. Kemudian menyiapkan serta mengajukan permohonannya ke DJKI dan selanjutnya memonitor permohonannya setiap tahapan-tahapannya ya. Selanjutnya nanti mengirimkan sertifikat mereknya. Nah, semua proses pendaftaran merek itu sudah online ya, sudah elektronik, bisa diakses melalui akun merek.dgip.co.id. Kalau menggunakan jasa konsultan HKI itu semua menggunakan akun merek jasa konsultan HKI. Jadi proses dari mulai cek analisa, persiapan dokumen, pengajuan pendaftaran hingga pasca pendaftaran, yaitu memonitoring hingga terbitnya nanti sertifikat merek, itu akan dibantu dan diurus oleh konsultan HKI terdaftar resmi DJKI yang ditunjuk sebagai kuasa dari pemohon merek. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jika mau menggunakan jasa konsultan HKI, pastikan konsultan HKI-nya terdaftar resmi di DJKI. Bisa dicek di pangkalan data konsultan HKI di website dgip.co.id ya. Nah, dengan adanya konsultan HKI akan memudahkan bagi pelaku usaha ya dalam memproses perlindungan mereknya. Kenapa? Karena ketika kita mengajukan perlindungan merek itu tidak seketika permohonan merek kita jadi. Yang kita urus adalah kepemilikan hak ya, permintaan kepemilikan hak eksklusif terhadap merek, bukan izin. Nah, ini ya pelaku usaha harus ingat ya, yang kita urus adalah permohonan kepemilikan hak eksklusif terhadap merek dagang kita, bukan izin. Sehingga dalam proses kepemilikan hak eksklusif itu ada tahapan-tahapan proses pemeriksaan sesuai dengan undang-undang merek dan indikasi geografis ya. Dari mulai tahap pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, kemudian keputusannya apakah diterima atau ditolak. Jika diterima maka terbit sertifikat merek, jika ditolak maka ada upaya-upaya hukum yang bisa diambil oleh pelaku usaha. Nah, jika menggunakan jasa konsultan, nah ini yang akan dibantu oleh konsultannya begitu ya. Yang paling penting kita harus sampaikan ya kepada pelaku usaha yang mendaftarkan sendiri mereknya, pastikan ya mendaftarkan merek itu ingat akun merek pada saat mendaftar, karena semua proses korespondensi ya termasuk nanti terbitnya sertifikat itu dikirimkan di dalam akun merek begitu. Kalau menggunakan jasa konsultan itu semua masuk ke akun merek konsultan, jadi bisa dimintakan atau pasti konsultannya akan menginformasikan begitu. Nah, kebanyakan pelaku usaha yang daftar sendiri ini lupa ya, karena kesibukan lupa gitu mengecek. Nah, pada saat ingat dicek ternyata statusnya ditolak. Nah, ngeceknya juga udah 2 tahun setelahnya gitu ya. Nah, ini yang akan menyebabkan nanti kerugian bagi pelaku usaha, karena setiap tahapan itu upaya hukum yang diberikan oleh negara ya sesuai dengan undang-undang itu ada batas waktu yang harus dipenuhi gitu ya. Contoh misalnya ada pihak lain mengajukan keberatan di masa pengumuman, kita bisa mengajukan sanggahan itu maksimal 2 bulan. Surat sanggapan diajukan. Kemudian jika di pemeriksaan substantif merek kita diusul tolak, upaya hukumnya kita bisa mengajukan surat tanggapan. Nah, itu harus diajukan paling lama 30 hari ya, terhitung sejak surat pemberitahuan usulan penolakan kita terima. Nah, jika ya surat usulan penolakan surat tanggapan yang kita ajukan tidak diterima, DJKI mengeluarkan surat penolakan tetap. Nah, upaya hukum yang bisa dilakukan adalah pengajuan permohonan banding merek ke Komisi Banding Merek. Nah, itu diajukan paling lambat 90 hari kerja terhitung surat pemberitahuan penolakan tetap. Nah, ini yang harus terpenuhi syarat administratifnya ya, karena kalau misalnya tidak terpenuhi permohonan tanggapan kita atau permohonan sanggahan atau permohonan banding merek kita itu tidak diterima karena syarat formilnya tidak terpenuhi ya dari waktunya tadi. Nah, oleh karenanya penting bagi pelaku usaha yang mendaftarkan sendiri itu memonitor secara berkala permohonan merek yang diajukan. Proses monitornya di mana? Di akun mereknya ya, di akun mereknya. Nah, kalau di PDKI itu status setiap permohonan merek kita, namun yang lebih update lagi itu adalah di akun merek. Surat menyurat itu tidak di PDKI, tapi surat menyurat itu adanya di akun merek pada saat kita mendaftarkan. Nah,
Nah, ini penting ya, supaya tidak menimbulkan kerugian, karena kalau sudah lewat batas waktu kita mengajukan upaya hukum, maka merek kita sudah tidak bisa lagi kita pertahankan, begitu ya. Jadi mau tidak mau kita daftar lagi di awal dengan mengeluarkan biaya lagi. Nah, kalau menggunakan jasa konsultan, ini semua akan dibantu, diinformasikan, dimonitor, dan diberitahu kepada pemohon. Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.